Perkenalkan, nama saya Andini Novitasari, NPM A1A022049. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada bab 11 ini membahas tentang aktivitas dan mutu sekolah. Pada bab ini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yuk tonton! Tadi kan sudah bahas, saya akan menjelaskan apa tentang efektivitas dan mutu sekolah. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pengertian sekolah efektif, yaitu menurut Tyler et al. Tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa, atau tanpa memandang ras, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi, bisa mempelajari kurikulum yang esensi di sekolah. Jadi, dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau visi, misi, dan tujuannya, dengan manfaat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat lagi untuk lingkungannya. Yang B yaitu karakteristik sekolah efektif. Menurut Martin Moore, 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan adalah pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kesebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang kedua belas adalah kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi sama lainnya. Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar sebagai berikut, yaitu yang pertama, standar isi. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi kelulusan. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, pengelolaan, tujuh, pembiayaan, dan terakhir adalah penilaian. C. Model-model sekolah efektif. Yang pertama adalah model tujuan. Model ini berangkat dari eksepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklarifikasi sebagai sekolah efektif apabila tercapai setiap kegiatan mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan uang fasilitas pembelajaran, iklim pembelajaran, dan pencapaian akademik ujian nasional QLT 1976. Yang kedua adalah model manajemen mutu total. Model ini adalah mengklarifikasi sebuah sekolah efektif jika sekolah berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengadilkan pembagian berterusan dalam aspek yang berbeda, memberikan kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah, walaupun dalam lingkungan yang berubah. Yang ketiga yaitu model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan tersebut terus efisien dan aman. Model ini menekankan pada
ada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keorkestraan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengarang menurut Edmond 1979. Yang terakhir yaitu D, usaha meningkatkan aktivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006 bahwa usaha meningkatkan aktivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu school review. Merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai aktivitas sekolah serta mutu kelulusan. Yang kedua adalah benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang C adalah quality assurance, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan mencapai umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan lagi untuk orang tua sekolah senantiasa menerima pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurang kata atau kelebihan kata, mohon maaf, saya hanya manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun. Jika kalian tidak paham, baik ditonton kembali videonya agar kalian tambah paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.